Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dengan saya, Aulia Hakim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat suatu aplikasi yang komunikatif ya. Dalam artian, kita akan memberikan perintah suara ke aplikasi dan aplikasi nanti menanggapinya. Oke. Contoh kasus, kita akan menyalakan nantinya ya, kita akan menyalakan satu lampu di ruang satu dan lampu di ruang dua dengan perintah suara. Terlebih dahulu nanti kita bedakan ruangan. Jadi yang lampu satu di ruang satu, lampu dua di ruang dua. Kita akan menyalakan dan mematikan lampu itu melalui perintah suara. Jadi pada kali ini kita akan mensimulasikan terlebih dahulu. Dan kita nanti akan mensimulasikan lampu itu menggunakan gambar. Nanti ada gambar lampu yang menyala dan lampu yang mati. Nantinya akan kita gunakan aplikasi ini yang sekarang ini pada saat kita masuk ke materi komunikasi Bluetooth ya. Di komunikasi Bluetooth nanti kita akan membuat aplikasi lagi yang fungsinya untuk menyalakan atau mematikan lampu LED ya. Atau nanti Anda bisa mempraktekkan langsung menggunakan lampu 220. Oke. Sebelum masuk ke materi itu, maka kita akan membuat prototypingnya dulu, membuat simulasinya dulu. Jadi pada saat nanti ada perintah on, gitu ya, ada perintah lampu on atau lampu nyala di ruang satu, maka lampu itu akan menyala dan disimulasikan dengan gambar lampu yang menyala. Jadi pada saat lampu itu nanti dimatikan, misalkan lampu mati dengan perintah suara ya, maka nanti gambar yang ditampilkan nanti adalah gambar lampu yang mati. Oke, kita simulasikan. Pada saat nanti kita membahas terkait komunikasi Bluetooth, maka tinggal kita sisipkan saja perintah itu di dalam aplikasi ini. Jadi tidak perlu membuat aplikasi lagi pada saat nanti kita membahas terkait Bluetooth komunikasi. Oke, lanjut. Langsung saja, ini saya buat suatu tampilan layout seperti ini. Jadi nanti Anda coba kreasikan sendiri untuk tampilannya ya, dan gambar-gambarnya terserah Anda. Di sini saya membuat layouting atau membuat layout untuk yang atas sendiri ini adalah horizontal arrangement dan saya taruh label satu di sini. Ini hanya label saja ya, ada aksi nanti. Hanya penamaan saja. Kebetulan aplikasi ini saya namakan Ica gitu ya. Ini terinspirasi kalau Anda pernah lihat film Iron Man, maka di situ kan ada Jarvis ya. Nah, di sini nanti saya gunakan Ica. Tapi pada dasarnya suara yang dimunculkan oleh smartphone Anda atau aplikasi Anda itu dari aslinya itu dari Oke Google itu ya, atau Google Voice, dan sangat tergantung di settingan masing-masing smartphone. Oke, langsung saja Anda buat seperti ini. Ini horizontal arrangement 1, kemudian ini horizontal arrangement 2. Saya taruh nama panjangnya atau ini kan kependekannya ya, singkatannya ini kepanjangannya. Kemudian di label di horizontal arrangement 3 ini saya taruh gambar. Sebelumnya Anda harus ini saya taruh button ya. Nanti jadi pada saat Anda klik button ini boleh, atau Anda bisa langsung nanti menggunakan sensor.
Pada pertemuan ini ada salah satu sensor dari smartphone yang akan kita gunakan. Di sini ada komponen sensor berupa accelerometer sensor ya. Jadi pada saat handphone ini Anda goyangkan, nah itu, maka dia akan membuka eh, layanan untuk Google Voice. Jadi nanti memanggil layanan Google Voice. Oke, kita masukkan saja ini ke sini, accelerometer sensor 1. Kemudian berhubung nanti smartphone Anda ini mengeluarkan suara, maka harus ada text to speech. Kita masukkan di sini sama kita manfaatkan speech recognizer. Nah, ini nanti yang sebenarnya itu memanggil Google Voice. Nah, gini. Oke, ini ada yang masih belum saya tambahi. Di bagian ini ada horizontal arrangement 5, itu nanti isinya label kata. Label kata ini nanti fungsinya menampilkan kata-kata yang sudah kita ucapkan pada saat perintah Google Voice muncul. Oke, nah sekarang kita mencoba untuk membuat room tadi itu ya, itu di satu screen saja. Jadi tidak perlu memanggil screen yang lain. Jadi saya manfaatkan layouting ya. Jadi saya taruh di bawah sini. Oke. Untuk mengatur yang tampilan di bawah ini kan nggak kelihatan nanti di bawahnya. Ini visible-nya Anda disable dulu. Ini juga ada disable. Ini ya. Bagian ini saja, bagian horizontal sebenarnya. Kemudian ini kita buat widthnya fill parent, kemudian take-nya nanti fill parent saja. Terus di bagian dalamnya kan tadi ada lampu kan, ini ruang, anggap aja ini ruang satu, atau kita kasih tanda jadi dalamnya. Ini kita kasih widthnya fill parent, kemudian kita kasih label saja. Ini kita tulis ruang satu. Oke, ini kita taruh di tengah. Labelnya kita bold, kemudian background colornya kita ganti biar ganti labelnya, kita ganti di sini. Nah, ini ruang satu ya. Kemudian isinya gambar, kita taruh di sini. Sorry, berarti ada yang salah. Ini jangan horizontal arrangement, kita ganti yang vertical arrangement saja. Kita ganti yang vertical arrangement agar tulisannya ini sama gambarnya nanti berjejer dari atas ke bawah gitu ya. Yang ini kita hapus saja lagi. Kita ganti vertical arrangement. Width-nya kita buat fill parent, width-nya kita buat fill parent. Kemudian di dalamnya kita masukkan lagi tadi ya, width-nya fill parent, kemudian masukkan ke bawahnya, width-nya fill parent, height-nya juga fill parent,
Yang ini kita buat otomatis sesuai dengan besar labelnya. Oke, labelnya kita tulis uang 1. Oke, kemudian kita taruh kemudian kita bold. Oke. Bagian horizontal arrangement ini kita taruh image. Image-nya kita buat width-nya fill parent, height-nya fill parent, ya. Kemudian Anda masukkan gambar defaultnya, mungkin lampu off ya. Ada lampu off hitam. Oke, saya coba masukkan picture-nya lampu off hitam. Nah, ini ya. Kita buat black, lah nanti untuk gambarnya usahakan disesuaikan saja. Ini horizontal arrangement 5 ya, gitu ya. Oke, lagi tabel kata. Oh, ini ada di sini, sorry. Di vertical arrangement 1. Oke, ini bisa kita ganti aja jadi room 1. Nah, ini ya. Kemudian ini kan sudah nih, kita bisa visiblekan, disable dulu ya visible-nya. Nah, kita bikin lagi nih untuk yang room 2. Layout, kemudian masukkan lagi. Kita buat yang sama ya dengan yang tadi. Oke. Backnya fill parent. Kemudian taruh image di sini. Image-nya, fiturnya tetap lampu off ya. Kemudian scale. Ini belum kita tambahkan dulu. Label ini di ruang 2. Kita senterkan. Labelnya kita tuh ke background room 2 kita ganti yang berbeda ya dengan yang tadi, mungkin siang. Kalau tadi hijau ya, sekarang merah atau kuning-kuning. Oke, image ini fill parent, tag-nya fill parent, oke. Width-nya ini fill parent, tag-nya juga fill parent. Oke. Ya, ruang 1 sama ruang 2 sudah. Kemudian kita bisa rubah lagi penamaannya ya. Ini berarti nanti room 2. Room 2. Kita disable juga apa-apa. Kemudian kita visiblekan ini. Ini kita visiblekan, ini kita visiblekan. Sampai sini untuk desain tampilannya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke blocks-nya ya, ke koordinatnya. Oke, kita masuk sini. Sekarang yang kita inginkan pada saat HP Anda atau smartphone Anda itu digoyang, gitu ya, maka nanti memanggil Google Voice. Atau pada saat button ditekan juga memanggil Google Voice.
Nah, kita coba salah satu saja, mungkin yang ya. Oke, mungkin yang accelerometer sensor ini ya, yang di shaking, gitu ya. Oke, kemudian setelah di shaking, maka dia akan memanggil speech recognizer. Jadi dia harus manggil ini. Dia harus manggil speech recognizer. Jadi pada saat di shaking gini, maka dia akan memanggil speech recognizer. Kemudian, nah, setelah dipanggil kan ini nggak ada ini speech recognizer-nya, maka kita tampil speech recognizer. Oke, kita panggil yang after getting results saja, after getting text ya. Oke. Kemudian setelah tampil, kemudian kan dapat nih, nanti dapat suara nih. Nah, suara itu kita coba tampilkan dulu di label ya. Kita cek label. Di sini ada label itu. Di label kata ya. Label kata kita cek. Nah ini. Kita tampilkan teks. Yang ditampilkan set apa? Results-nya. Jadi ada results ini kan ya. Masukkan aja sini. Oke. Dari sini sebenarnya sudah bisa ditampilkan nanti hasil dari suara. Oke, untuk mencobanya saya akan menggunakan AI2 Companion ya yang di aplikasi. Saya coba konekkan. Nanti sambil saya rekam juga. Oke, ini saya mulai connect. AI Companion ya. Dan share code. Oke, jika selesai maka tampilan layar seperti ini. Nah, ini kalau Anda goyangkan gini, nah, akan muncul coba ucapkan sesuatu. Nah, kata-kata itu akan ditampilkan di aplikasi. Kalau misalkan kalau saya nyoba kata-kata yang lain ya, ini saya goyang dulu ya. Oke, saya ngomong Hai Ica, maka dia akan nampil Hai Ica seperti itu. Oke, ini baru menampilkan ya. Jadi dari setelah kita goyang ya, jadi kita manfaatkan accelerometer yang ada di handphone Anda. Saya kira untuk semua HP sekarang ini sudah ada accelerometer sensornya ya, jadi tidak menjadikan masalah untuk digunakan ya sensornya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, sekarang kita ingin agar smartphone ini bisa komunikatif. Dalam artian pada saat kita ngomong Hai Ica, gitu ya, misalkan ya, itu nanti dia akan membalas. Misalkan dibalas Hai Bos, gitu ya. Nah itu kita memanfaatkan salah satu lagi komponen yaitu clock ya. Jadi biar eh, suara tadi muncul itu setelah ada perintah
ya. Maka dia harus kita masukkan ke clock. Di sini tadi belum saya masukkan ya. Kita masukkan clock. Nah, ini. Kita setting 500 milisecond saja. Ingat ini clock 1. Oke. Kemudian kita akan memasukkan clocknya tadi. Oke. Sebelumnya kita bisa mendisable ini timernya. Timer enable kita disable dulu. Kemudian di bagian clock untuk yang clock 1 set timer ini kita bisa manfaatkan atau kita bisa cek gitu ya hasil resource-nya tadi. Misalkan kita kasih control if ini. Yang kita inginkan yaitu nanti karena ini masih sifatnya statis ya, belum dinamis. Karena nanti kita inginkan suara itu misalkan hai Ica gitu ya. Jika sama dengan kata-kata itu, maka dia harus membalas apa gitu. Jadi kita manfaatkan logic control ini, kita taruh jika apa? Jika oh ya ini harus ada variabel global yang untuk menyimpan atau sebenarnya bisa kita manfaatkan ini juga ya, manfaatkan teks ini. Atau kalau lebih enaknya Anda bikin variabel global saja. Di-set di sini, di-set saja voice. Voice. Defaultnya ada kosong saja tidak masalah. Oke. Kemudian di bagian kondisional ini, logikanya ini ya, if-nya ini ya, kita masukkan variabel yang di sini, voice ini. Sebelum ini kita masukkan ke sini kan gini harus diisi dulu kan ya. Kita global voice. Kita isi di dalam ini, di dalam after getting text ini. Jadi variabelnya itu kita set dulu di sini. Global voice, ingat global voice ini kita set dengan hasil resultnya. Nah, kayak gini ya. Maka nanti ini akan bisa dipanggil di bawah ini. Oke, sekarang kita samakan misalkan tulisan Hai Ica ya. Atau biar kadang Google Voice itu enggak sama persis tulisannya huruf besar huruf kecilnya, maka bisa kita perbanyak di sini ya. Komparasinya ditambahi or di sini ya. Ini aja. Oke. Ini ganti huruf besar yang di depan-depannya ini. Oke. Jika ada kata-kata Hai Ica, maka dia harus membalas apa gitu ya. Maka kita panggil nih text to speech-nya. Nah, gini. Kita panggil text to speech, kemudian kita copy aja sini. Misalkan kalau dipanggil Hai Ica, panggilnya Hai Bos gitu ya. Hai Ica, nanti ya HP-nya nanti ganti manggil Hai Bos. Oke, sebelum masuk ke timer, seharusnya di bagian speech recognizer-nya ini ada perintah untuk mengaktifkan ya, mengaktifkan clock 1 ini. Jadi di dalam sini ini kita cari clock-nya dulu.
Ini set. Nah, gini ya. Kita coba enable kan. Nah, gini. Kemudian kalau ini sekali dinyalakan timernya, dia akan looping terus dengan delay waktu 500 milisecond. Nah, agar dia hanya sekali ngomong ya, biar nggak munyor-munyor terus, muter-muter terus, maka kita disable lagi setelah perintah suara. Nah, di sini. Bisa di sini atau bisa di sini. Ini tinggal false. Nah, gitu. Sekarang kita coba di aplikasi. Karena ini masih terhubung ya. Nah, ini masih terhubung, maka bisa langsung saya coba. Nanti saya coba goyang, kemudian akan saya ucapkan ini ya, Eja ini ya. Nah, itu ada kata-kata hi boss ya. Dia sudah menjawab. Kemudian langkah selanjutnya kita akan tujuan utamanya itu mendesain ini tadi kan ya. Kalau kita menyalakan lampu di ruang satu, ya kita nanti masuk ke ruang satu dulu. Kalau kita menyalakan lampu di ruang dua, maka kita masuk ke ruang dua dulu. Caranya gimana? Ingat di sini untuk bagian tampilannya ya, ini sangat tergantung dengan smartphone Anda juga sih sebenarnya. Karena ini saya setting eh, otomatis high-nya, jadi menyesuaikan dengan ukuran pixel dari gambar ini untuk tingginya ya. Oke, karena di tampilan smartphone-nya ini sudah sesuai ini ya, maka cukuplah gitu. Nanti kalau misalkan gambarnya Anda terlalu besar ya, ini Anda kecilkan sendiri secara manual ya. Di sini mungkin nggak terlalu atau terlalu besar ya, tapi di smartphone Anda mungkin ya tergantung font size-nya ini juga nanti. Karena ini size untuk tingginya cuma 505, maka ya kalau ditampilkan di smartphone saya itu masih agak longgar bawahnya ya. Jadi bisa dipakai, nggak perlu lagi di setting height-nya untuk yang ini. Jadi tinggal kita tampilkan saja atau visibelkan untuk yang ROM 2 sama ROM 1. Tinggal pilih gitu ya. Oke. Sekarang karena tinggal pilih, kita masukkan di atau kita buat clock satu lagi saja ya pada saat oke nggak apa-apa atau di sini nggak apa-apa juga ya. Jika tulisannya ini atau nanti kalau kita masukkan lagi ditambah else if di sini ya. Kemudian kita masukkan sama kayak gini mungkin ya. Ini misalkan uang satu gini ya. Atau ini uang satu. Nanti Anda tinggal cek kalau ini nggak sesuai, tinggal cek tulisannya saja pada saat eh, aplikasi sudah Anda coba bagian ini tadi ya. Misalkan saya cek dulu lah. Nah, tulisannya huruf kecil semua, maka nanti ini bisa dipakai. Tapi kadang juga Google Voice itu tulis di awalnya itu huruf besar. Nah, ini masih huruf kecil semua, jadi nggak masalah. Oke, pada saat pada saat ini manggil ruang satu, ya, maka saya perhatikan dulu, dia harus
visibelkan ROM 1 ini. Kan ya? Jadi ROM 1 ini bagian ROM, sorry ini ROM 1 ya, atau ruang 1. Atau nanti kita ganti aja tulisannya, jangan ruang saja. Biar sinkron. Ruang. Sama. Oke. Cek ruang 1. Yang pertama harus kita lakukan adalah set visible-nya. Ini. Anda buat jadi true. Oke. Setelah true, maka nah ini kita coba saja dulu. Kita coba dulu. Oke. Biar lebih tampilannya lebih enak, tampilan yang ini horizontal arrangement ini Anda bisa disablekan saja. Anda bisa disable pada saat sudah memanggil ruang 1 ataupun ruang 2. Ya, karena ini hanya tampilan saja di awal gitu ya. Kita sebenarnya main layouting saja. Oke, biar bagus. Ini kita copy saja. Ini ganti. Oh, jangan ruang 1. Ini kita ganti apa? Kita ganti saja main gitu saja ya. Main boom. Oke. Terus kita cek sini ini main home. Visible-nya kita dengan false. Nah, ini ya. Saya coba lagi ya. Oke, ini masih true. Kita false kan lagi. Ini ya. Belum. Oke, oh iya. Bagian kata-katanya juga harus kita disablekan juga. Nah, ini ganti voice. Nah, bagian voice-nya, layout voice-nya juga kita hidden juga. Nah, gini ya. Kita coba dulu. Oke. Ya, ini ruang 1. Kemudian kita copy paste untuk yang ruang 2 ya. Nah, taruhkan lagi sini. Oke, kita copy aja ini. Ini ganti ruang 2. Ini, oh ini ada copy aja semua. Kemudian ganti ruang 2, visible-nya. Jadi, true. Nah, gini ya.
Ini baru layouting dulu ya. Oke, misalnya saya gerakkan lagi handphonenya. Ada dua tampilan. Karena apa? Karena antara ruang satu sama ruang dua eh, tidak saling disable. Harusnya kan kita disable juga. Jadi di ruang satu, pada saat ruang satu tampil, maka ruang dua harus di disable. Pada saat ruang dua tampil, maka ruang satu harus di disable. Nih, oke kan seperti ini. Boleh. Oke kan, ruang satu. Oke, ini baru eh, layouting. Kemudian satu lagi, else if misalkan kembali ke menu awal ya, home gitu ya. Dan oh, ini saya ganti home ini. Maka ruang satu false juga, ruang dua false juga. Oh, ini. Main voice, oh ini. Ruang dua false. Oh, ya. Terus bagian main ini harus ada nyalakan. Ini harus true, ini harus true. Oke, kita coba lagi. Oke. Hai bos. Sekarang pada saat di ruang satu, itu kan kita menyalakan atau mematikan lampu nih. Sebenarnya kita bisa buat fungsinya itu nanti eh, terbagian-bagian gitu ya. Dan di sini kita jadikan satu saja semua. Jadi satu sama di sini aja. Tambah lagi if-nya. Oke. Di bagian ini kita ngomong lampu on ya, atau lampu on. Yang kita rubah adalah image-nya ya, di ruang satu ataupun di ruang dua. Oke, kita buat yang pertama ruang satu dulu ya. Ruang satu atau picture ya. Set picture.
kita taruh namanya apa? Oh ini. Oh di sini kan ada nih. Nah, ini. Berarti kita tulis kalau on itu lampu on hitam dot png ini ya. Kemudian kalau ini sama sih untuk off ya, tinggal ini berlaku untuk sebenarnya berlaku untuk dua dua ruang tadi. Kita copy saja dulu lampu off. Oke, ini kita set lampu off. Nah, gini. Ya, kita coba ya. Ada yang kurang ini. Ini ternyata huruf kecil. Kayaknya ini juga huruf kecil juga. Nah, ya, berubah. Oh, sorry. Ini tadi baru yang image satu ya. Oke, ada beberapa cara untuk agar hanya row satu. Oke, saya coba gini aja. Saya coba untuk menyamakan dulu, disamakan dulu. Ini ada yang ini di sini. Oke, ini disamakan aja dulu. Ya kan? Secara otomatis dia akan nyala di situ. Lampu off. Harusnya kecil semua kan, sama kan. Oh, ini on. Ini harusnya off. Hmm, ini sudah masuk sini. Nah, kan sudah otomatis mati. Oke, yang jadi permasalahan di sini, pada saat kita merintahkan lampu on, meskipun itu di ruang satu, maka di ruang dua itu lampunya juga akan on. Itu kan jadi masalah. Ya, jangan kita hanya ingin di ruang satu saja, ruang dua harus mati. Begitu juga sebaliknya, pada saat di ruang dua kita ngomong on, lampu on, maka di ruang satu juga lampu on. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus memberikan suatu variabel ya, variabel kunci. Kita akan memberikan suatu variabel sebagai pengunci di antara ruang satu dan ruang dua. Jadi kita taruh aja di sini, ya.
misalkan ya. Oke. Katakanlah itu kita tulis akar gini ya. Oke, kita konekkan lagi. Oke. Atau kita kasih kosong aja di sini. Di masing-masing ini, misalkan kita mengaktifkan ruang satu nih ya, maka di ruang dua, oke, di ruang dua itu harus mati. Kalau ada perintah on, meskipun ya lampu on, maka di ruang dua harus dia tidak on, ya hanya on di ruang satu. Maka kita sisipkan saja di sini untuk variabelnya. Ini sisipkan di sini aja. Nah ini global key, Anda masukkan saja satu gini aja ya. Kalau di room 2 yang aktif maka sisipkan global key-nya 2. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke sini. Kita masukkan kondisional lagi, if then gini aja. Kita masukkan di then-nya ini loh ya. Nah ini yang kita if-kan. Ini adalah key-nya. Global key 31. Nah, ini loh. 1 maka image 1. Oke. Else gitu ya. Else if jika yang ditulis yang di sini adalah 2 maka hanya image 2. Sama di bagian ini juga sama, kita kopikan saja. Gini. Tinggal ini kita ganti. Oke. Oke, sudah selesai. Oke, kita coba ya. Jadi kita koneksikan lagi karena tadi sudah reset, hard reset ya. Yang kita scan lagi. Oke, kita coba Hai Ica dulu ya. Hai Ica. Hai bos. Kalau kita ke ruang 2, maka lampunya masih mati. Ruang 2. Di ruang 2 masih mati. Di ruang 2 masih mati kan ya? Masih off. Kalau yang tadi di ruang 2 langsung nyala karena ininya jadi satu. Bagian image kontrolnya itu jadi satu. Kalau ini kita kembali lagi ke ruang 1, harusnya dia masih nyimpan bahwa lampu satunya tadi masih nyala, gitu kan ya? Nah, dia perintah tadi masih terkunci di sini. Ya.
Sekarang kita nyalakan lampu 2 ya. Nah, kita matikan lampunya semuanya. Hmm, oke. Seperti itu ya, nanti untuk kedepannya pada saat kita membahas terkait Bluetooth komunikasi sama pada saat kita membahas terkait Firebase juga bisa, Anda bisa menggunakan template ini. Anda bisa menggunakan aplikasi ini, tinggal nanti Anda menambahkan atau menyisipkan di bagian setelah set image ini. Kalau lampu satu nanti, kalau Bluetooth tinggal kita kirim Bluetooth gitu ya, Bluetooth send. Kemudian kalau yang satu, kemudian kalau yang dua mungkin tinggal kita kirim Bluetooth set yang kedua apa gitu ya. Yang jelas key-nya atau protokolnya harus berbeda antara lampu satu dengan lampu dua. Nggak boleh sama. Kalau lampu satu misalkan kalau kita kirim angka satu, ya nanti lampu dua jangan kirim angka satu. Misalnya lampu satu kita kirim karakter satu untuk menyalakan lampu, maka untuk yang lampu dua maka kita kirim angka selain satu, misalkan angka dua. Gitu. Itu gampangnya ya. Oke, seperti itu perkuliahan atau materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.